allazi 'allamana al-khairati was-sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puja dan puji kita persembahkan kepada Allah, Rabb semesta alam yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Salawat dan salam kita persembahkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas tentang manusia yang dirindukan surga. Kita awali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Uridat alayyal umam. Telah diperlihatkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahur ruhait. Maka ada nabi yang ikut bersamanya hanya sekelompok kecil. Wan nabiyya wa ma'ahur rajul war rajulan. Ada nabi yang ikut bersamanya hanya 1-2 orang. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan ada juga nabi yang tidak ada bersamanya seorang pun juga. Jamaah yang dimuliakan Allah, riwayat ini memberi pelajaran kepada kita bahwa ada nabi dan rasul Allah yang tidak punya umat, tidak punya pengikut, Pak. Tidak ada yang ikut, tidak ada yang menerima dakwahnya. Tapi itu semua tidak menyebabkan mereka berhenti berdakwah. Mereka terus bermujahadah, berjuang untuk ngajak umat kepada tauhid dan menjauhi syirik. Maka kalau pada hari ini kita tidak diikuti, tidak didengarkan, atau mungkin ya bapak-bapak yang mengurusin rumah Allah ini tidak didukung banyak orang, jangan berhenti, Pak. Teruslah berjuang. Karena kita berjuang karena Allah. Kita berjuang bukan karena makhluk. Banyak atau sedikit orang yang mendukung, kita tetap jalan aja. Karena kita ingin nanti terkategori orang yang ahsan wa amalah. Orang yang terbaik amalnya di dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin nanti menjadi orang yang dibanggakan Allah dengan keistiqomahan amaliyah yang kita lakukan itu ya, Pak. Nah, kalau Allah bangga dengan kita, Allah ridho dengan kita, surga yang diciptakan oleh Allah untuk li'ibadiyas sholihin, ya, untuk hambaku yang soleh, kata Allah, itu akan merindukan kita. Terus berikutnya, Pak, karena sekarang era media sosial ya banyak kita itu yang seperti seleb-seleb dunia itu, Pak. Apalagi sebentar lagi zaman fitnah akan semakin menguasai kehidupan kita ya. Di mana-mana fitnah muncul gitu. Nah, kadang justru yang mengajak kepada keburukan yang viral, yang populer ya. Yang mengajak kepada kebaikan ya biasa-biasa saja. Orang mulai nggak senang. Jadi hiburan orang sekarang ya pelan-pelan mulai ke arah-arah yang beraroma, berbau maksiat. Nauzubillah. Tapi tetaplah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena banyaknya yang mengikuti kita atau yang mendukung kita berbuat baik. Tapi kita berbuat baik karena Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berarti alasan kita berbuat baik itu ya Allah. Kenapa Bapak berbuat baik kepada saudaranya padahal saudaranya itu nggak mengucapkan terima kasih, nggak pandai balas budi gitu.
Kita berbuat baik kepada dia bukan karena dia baik kepada kita, tapi karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Kita diberi rezeki oleh Allah. Kita terima rezeki itu, lalu kita kasih lagi kepada yang membutuhkan. Di antaranya mungkin saudara kita. Terima, kasih. Ya. Terima, kasih. Berarti alasan kita berbuat baik itu adalah Allah ya Pak. Karena kita sudah dikasih. Jadi bukan karena dia ngasih kita, tapi karena Allah ngasih kita. Nah, banyak amalan-amalan yang insya Allah menjadi wasilah bagi kita agar kelak dirindukan surga itu. Yang pertama, berdoa minta surga. Masa'ala rajulul muslimullah. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Al-jannata salasan, minta agar diberikan surga sebanyak 3 kali. Illa qalatil jannatu, melainkan surga akan berkata, Allahumma ya Allah, adkhilhul jannata, masukkanlah dia ke dalam surga. Walastajara minan nari mustajirun salasa marratin. Dan tidaklah seseorang mohon agar dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali. Illa qalatin nar, melainkan neraka akan memohon kepada Allah. Allahumma ya Allah, ajirhu minan nar. Jauhkanlah dia dari neraka. Intinya kita diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta surga. Berapa kali? Di dalam riwayat ini 3 kali. Fa iza sa'altumullah fas'aluhul firdaus, apabila kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Bagaimana redaksi doanya, Pak? Di antaranya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Atau Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Atau Allahumma inni as'alukal firdaus. Atau Rabbi hablil firdaus. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, masukkanlah hamba ini ke dalam surga firdaus. Kalau bisa, sesuai yang disampaikan di riwayat ini, ketika kita mohon surga, mohonlah 3 kali. Nah, kalau kita minta surga sampai 3 kali, surga akan merindukan kita gitu, Pak. Surga bantu ngomong ke Allah. Ini ternyata salah satu ciri cinta itu kan banyak menyebut ya Pak. Nah, banyak menyebut itu kalau di dalam beberapa riwayat itu minimalnya kan 3 kali. Makanya doa itu kalau bisa ya diperbanyak lafaznya. Makanya di dalam ruku ya Pak, kemudian di dalam zikir pagi sore kita itu kan banyakkan 3 kali 3 kali ya. Nah, Nabi juga ketika menyampaikan pesan-pesan kebaikan kadang diulang sampai 3 kali itu Pak. Wudhu kita juga disunahkan 3 kali kan. Nah, termasuk ternyata minta surga, agar kita dirindukan surga itu mintanya 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Nah, kemudian ada lagi redaksi yang luar biasa juga bagus ya Pak. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau iman yang tidak keluar. Kita ingin iman selalu bersama kita ya Pak. Menemani kita nanti sampai ke akhirat. Jangan sampai iman kita keluar karena beragam godaan. Godaannya kan macam-macam Pak. Ya bisa sakit. Bisa juga godaannya itu Islamofobia ya Pak. Saking banyaknya pemberitaan negatif tentang Islam, akhirnya ragu dengan Islam. Ya. Kemudian berikutnya interaksi sosial, bisa jadi dia berteman dengan orang-orang non-Islam ya. Dia melihat budi pekerti non-Islam itu mulia, luar biasa. Akhirnya dia tergoda untuk membersamai mereka gitu ya. Ujung-ujungnya malah murtad dari Islam. Banyak kasusnya. Ada kakek-kakek, ada nenek-nenek yang murtad karena dia menemukan ketenangan katanya di agama lain. Nauzubillah.
Nabi di dalam hadis takririyahnya mengajarkan kepada kita umat, jangan sampai Pak, iman kita keluar dari diri kita. Wa na'iman la yanfad, dan aku mohon ya Allah agar nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku tidak rusak. Ketika kita meninggal nanti, kalau bisa nikmat yang Allah titip ke kita ini utuh Pak, nggak ada yang rusak. Kaki nggak harus diamputasi ya, mata nggak buta satu gitu ya. Kemudian organ-organ yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya tetap sempurna gitu. Jadi husnul khotimah, mati dalam keadaan baiknya, bukan hanya mati secara batiniahnya, maksudnya itu imannya mantap, terus bisa ngucapin la ilaha illallah. Tapi kita juga mohon nama Allah, mati dalam keadaan nikmat-nikmat yang Allah titip dari awal itu kita bisa jaga dengan baik. Jadi nggak ada yang rusak gitu loh Pak. Jadi husnul khotimah itu ya lahir batin. Ya, ada orang yang husnul khotimah, tapi misalnya karena maaf ya, ada yang tabrakan ya, diamputasi kakinya, lalu pada akhirnya misalnya dia meninggal karena perawatan sakitnya itu. Nah, maka kita mohon sama Allah. Wa na'iman la yanfat. Kemudian wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Dan aku mohon kepada Engkau ya Allah, ya, agar kelak diizinkan untuk menemani Muhammad di surga yang paling tinggi dan kekal. Jadi kita mohon sama Allah agar bisa bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa tingkat tinggi Pak ya. Ini high level. Karena ketika kita mohon nama Allah agar bisa nanti membersamai Nabi di Firdaus, itu artinya kita menjadi orang yang istimewa kan Pak. Karena yang bisa menemani dan membersamai presiden katakan di dunia ini, itu kan hanya orang-orang yang punya prestasi istimewa. Kayak bapak-bapak lah. Ketika diundang sama Pak Presiden ke istana, itu kan pasti ada alasannya. Bapak punya prestasi istimewa. Tapi kalau kita tidak berprestasi, apa alasan presiden mengundang kita ya kan? Nah, maka kita karena ada peluang nanti untuk bersanding dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, marilah kita mengamalkan amalan andalan ya Pak. Nah, sehingga kita nanti bisa bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Firdaus itu. Nah, kemudian ya istiqomah beriman ya Pak. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dan dia ya'lam, dia mengilmui ya Pak, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, maka dia akan masuk surga. Ini lagi-lagi hubungan dengan iman yang tidak keluar tadi itu. Kenapa orang yakin dengan sesuatu? Karena dia punya ilmu tentang sesuatu itu. Nah, ilmu itu kan ada tingkatannya ya Pak. Hamka di dalam bukunya Tasawuf Modern itu menyampaikan, pertama itu ya ilmu biasa. Ya, kayak kita belajar hari ini kan kita sebenarnya sedang mencari ilmu atau menambah ilmu atau mengulang-ulang ilmu. Nah, di atas itu nanti ada yang disebut dengan ainul yakin ya. Jadi ilmunya akan semakin kokoh di dalam dirinya manakala dia melihat kenyataan-kenyataan dari yang dipelajari itu ya. Bainahuma barzakhul la yabghiyan ya. Jadi ada laut yang tidak bercampur ya Pak, antara yang tawar dengan yang asin. Kita kan baru ngelihatnya di YouTube ya. Kalau bapak-bapak udah sampai ke sana, melihat langsung, itu akan semakin yakin bahwa yang bersifat ilahiyah di Quran itu juga ternyata memiliki nilai ilmiah. Jadi antara ilahiyah dan ilmiahnya sejalan gitu Pak. Antara wahyu dengan akal ya, itu ternyata sejalan, nggak bertentangan.
Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dulu itu ternyata memang ada fakta dan kenyataannya. Nah ini akan semakin apa? Menambah keyakinan kita ya. Jadi ilmu tadi itu akan semakin mantap ya. Makanya banyak ya Pak para peneliti mencoba untuk menemukan ya keajaiban-keajaiban yang ada di Quran itu. Nah kita yang punya duit boleh tuh Pak ya boleh untuk membuktikan supaya sampai kepada level ainul yakin itu ya. Quran misalnya bicara tentang kaum Ad, kaum Samud ya. Bapak pergilah tuh ke Petra di Yordania ya. Nanti ngelihat di situ bagaimana bukit-bukit batu dipahat sedemikian indahnya gitu ya. Nah, itu akan semakin menambah keyakinan kita ya kan. Quran bicara tentang apa? Tentang Firaun. Nah, pergilah ke Mesir, masuklah ke dalam apa? Piramid gitu ya, Pak. Nah, itu namanya ainul yakin. Nah, yang paling tinggi itu ya hakul yakin ya, Pak. Hakul yakin. Jadi yakin yang sebenar-benarnya. Kenapa kok itu bisa dapat? Selain dia melihat dengan mata kepala, Allah juga meridhoi ilmunya itu ya, Pak. Ya, Allah berikan hidayatut taufiq. Nah, sehingga akhirnya ilmu menyampaikannya kepada yang al-haq. Jadi ilmunya menyampaikannya kepada Allah. Ada tokoh-tokoh besar, ilmuwan-ilmuwan hebat ya, katakan seperti Stephen Hawking gitu ya, Pak. Dia kan dianggap sebagai salah seorang ilmuwan terbesar abad ke-21 ya. Tapi kan dia tidak beragama. Berarti ilmunya tidak menyampaikan dia kepada al-haq. Ya. Kenapa? Allah enggak memberikan taufik kepadanya. Nah, alhamdulillah kita, Pak, ilmu kita biasa-biasa saja, tapi kita beriman kepada pencipta ilmu itu, yang menciptakan alam beserta isinya dengan segala kerumitan dan keindahannya ini. Nah, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan poin yang kedua ini, ya kita istiqomah saja, Pak. Jangan lagi mencari-cari selain Islam ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbalu min. Siapa saja yang mencari di luar Islam maka tidak akan diterima selama-lamanya. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Nah, kita harus yakin itu. Jangan lagi ikut diskusi-diskusi yang menyebutkan bahwa ada ya yang lain selain Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini yang benar gitu ya. Lalu kemudian dianalisa sedemikian rupa ya kan. Nah, ujung-ujungnya ragu ya. Ragu dengan kebenaran Islam. Ya silakan saja orang-orang di luar sana meyakini ya selain Islam, itu kan hak mereka. Karena Allah juga tidak memaksa manusia untuk menyembah Dia yang esa walau diperintah. Makanya di Quran lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Dalam hal ini berarti Quran mengakui adanya agama selain Islam. Allah mengakui adanya agama selain agama Islam. Tapi mengakui keberadaannya, bukan mengakui kebenarannya ya Pak. Nah, orang yang mengakui keberadaan itu dia akan mampu bertoleransi ya Pak. Wah, ada kok yang berbeda dengan kita. Dia juga diciptakan oleh Allah. Tuhan yang sama dengan Tuhan kita ya. Tuhan itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nah, karena Allah juga menciptakan dia, maka kita menghormati dia sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jadi bertoleransi itu kira-kira begitu ya Pak. Jangan kemudian tidak mengakui keberadaannya. Nah, kalau tidak mengakui keberadaannya, nanti akan terjadilah ya genocide ya, pemusnahan massal. Ya nggak boleh. Allah saja mengakui keberadaan agama selain Islam kok. Ya, sebagaimana Nabi diperintahkan untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kemudian berikutnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghaira syakkin
fihi ma illa dakhalal jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah sambil membawa dua kalimat syahadat tersebut tanpa ragu, kecuali pasti dia akan masuk surga. Makanya miftahul jannah itu ya kalimat tauhid itu. Jadi kunci pembuka surga itu ya kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tapi sebagaimana yang disampaikan di dalam riwayat Al-Bukhari, kunci itu ada gerigi-geriginya kan, Pak? Ya, kunci itu ada gerigi-geriginya. Nah, gerigi-geriginya itu adalah syariat. Nah, syariat itu kan diajarkan oleh Rasulullah. Makanya dua ini menjadi penting. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nggak boleh juga mengabaikan sunnah. Karena kita tahu ya tata cara pelaksanaan ibadah sholat itu kan karena kita mempelajari sunnah. Gimana bacaannya, gimana cara rukuknya ya, gimana tahiyatnya itu kan sunnah. Nah, jadi gerigi-geriginya itu adalah syariat. Nah, jadi antara Al-Quran dan As-Sunnah itu harus sejalan. Nah, makanya kita juga pernah dulu menyampaikan ya Pak, saya ulang kembali, bahwa ternyata ya ketika nanti Bapak menghitung ya, huruf-huruf pada la ilaha illallah ini ya Pak, itu ada 12 huruf, coba kita cek benar nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 huruf ya Pak. Di la ilaha illallahnya. Kemudian berikutnya Muhammadur Rasulullah ya. Nah, kita ambil yang di atas deh, yang ada itunya. Kita ambil yang bagian atas. Nah, enggak ada ya, Pak. Yang Muhammadur Rasulullahnya juga 12 huruf loh, Pak. Jadi la ilaha illallahnya 12 huruf, Muhammadur Rasulullahnya 12 huruf. Nah, tadabburnya antara la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah itu benar-benar harus harus kita sejalankan gitu ya. Nah, kalau dalam konsep umumnya kan disebut la ilaha illallah itu ikhlas ya, Pak. Kemudian Muhammadur Rasulullah itu ittiba itu. Jadi ikhlas dan ittiba. Ketika kita beramal ikhlas karena Allah, ittiba itu kan artinya mengikuti ya Pak. Mengikuti Rasulullah. Dua ini harus kita bawa kemana-mana. Maka kalau ada amal kita yang belum ittiba, yang kita belum tahu dalilnya gitu ya Pak, maka kita harus berusaha mencari tahu dalilnya. Itulah ilmu. Kita cari tahu dalilnya. Ya dalam masalah apa saja dalam urusan agama ini ya Pak. Kalau bisa kita tahu dalilnya. Loh kok begitu? Kan sekarang kita dimudahkan betul untuk apa ya Pak? Untuk mencari ilmu ya. Kalau dulu kan susah. Ya. Dulu Imam Bukhari itu untuk mengetahui suatu hadis ya, sahih atau tidak, beliau kan harus melakukan perjalanan panjang ya. Dari Bukhara ya Pak. Dari Bukhara sana. Dulu Uni Soviet nih. Pergi ke Baghdad hanya untuk mencari satu buah hadis ya Pak. Nah, kalau sekarang kita kan tinggal nyari di internet nih. Nanti kalau udah nemu ragu-ragu ya tanyain sama guru-guru kita, ini dalilnya sahih apa enggak ya. Nah, sehingga Pak, satu persatu amal-amal kita itu kita tahu dalilnya. Walaupun baru sebatas ilmu ya Pak, kita tahu ya dengan jelas dan terang bahwa hadisnya ada, Qur'annya ada, dan dalilnya sahih itu ya. Nah, Bapak-bapak yang mau lebih ya ainul yakin ya, beli kitabnya berarti kan dibaca atau di stabilo ya kan. Nah, mau lebih ini lagi ya, hakul yakin ya, datang ke guru bertalaki ya. Artinya kita nanya, kita diskusi tentang dalil amal-amal yang kita lakukan itu. Nah, kemudian selanjutnya
Nah, ada yang menarik di doa Nabi yang cukup panjang ini ya Pak. Istiqomah itu ya sampai kematian datang. Jadi kita tidak mau berpisah dengan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah itu sampai nanti kita dipanggil oleh Allah. Kita berharap ketika kita meninggalkan ya ini kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Nah, orang yang bisa seperti itu, maka kematian akan menjadi waktu untuk beristirahat baginya. Kayaknya doa Nabi di dalam hadis riwayat Muslim ya. Wa ja'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah ya Allah kematian sebagai waktu beristirahat untukku. Nah, jadi istirahatnya orang beriman itu ketika kematian datang. Kalau belum mati, Pak, harus bercapek-capek dulu ya. Makanya kata Imam Syafi'i itu fansab fa innal lazizal 'aishi fin nasab. Bercapek-capeklah karena kenikmatan hidup ada dalam kelelahan. Jadi Imam Syafi'i itu kan apa istilahnya itu, Pak? Role model lah tentang orang yang memang dianugerahi betul oleh Allah semangat dalam segala hal ya. Dalam masalah menuntut ilmu misalnya. Imam Syafi'i itu menjelaskan semangat saya menuntut ilmu itu sama dengan semangatnya seorang ibu yang kehilangan anak semata wayangnya gitu. Gimana coba tuh semangatnya, Pak? Anak semata wayangnya hilang nih. Gimana kira-kira semangatnya menemukan anak itu? Jadi beliau memang dianugerahi betul semangat dalam segala hal. Makanya jangan heran ya ketika beliau bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hambal itu kan beliau sholat subuh dengan wudhu sholat isya ya. Dan beliau itu nyender. Kira-kira begini lah ya Pak. Ternyata semalam suntuk itu beliau memikirkan Quran dan tafsirnya untuk menyelesaikan beberapa ayat yang akan dimanfaatkan oleh umat. Itu kan luar biasa Pak. Sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Nah, saya juga mendapatkan informasi terkait dengan salafus soleh yang lain. Terus itu banyak mereka-mereka itu yang begitu Pak. Sufyan Ats-Tsauri, Al-Hasan Al-Basri. Jadi banyak mereka itu yang sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Gimana coba semangat itu Pak? Nah maka kita juga kita juga harus mohon nama Allah ya Pak agar diberikan semangat seperti itu. Artinya semangat Pak. Kalau kita semangat untuk taat itu kan nggak capek Pak. Coba kayak bapak-bapak yang yang hobi bulu tangkis atau yang hobi futsal gitu ya, atau yang hobi gowes sepeda gitu, sepedaan. Nah kalau semangat itu kan nggak capek. Tapi coba kalau nggak semangat, ngebayangin mau bersepeda ya udah capek. Coba kalau kita semangat sholat Pak, jadi kan lama sholatnya kan. Jadi ketika sholat itu menjadi nikmat. Nah kalau bisa, ya Allah anugerahkan kepada hamba-Mu ini semangat untuk taat. Nah saya kemarin juga nitip doa itu Pak. Doanya satu aja deh kata saya. Nah, kan kita ikut berdonasi di Jumat Berkah gitu ya. Doanya satu aja. Doakan saya supaya semangat taat, udah itu aja. So, kalau kita udah semangat itu Pak, yang lain-lain itu akan jadi mudah. Nah, rezeki nanti dengan sendiri ngikutin kalau semangat ya Pak. Karena orang kalau semangat, ya berbagai macam hal-hal kreatif akan bisa dia lakukan. Tapi coba kalau nggak semangat Pak, ntar capek, ntar malas gitu ya. Ntar lemas, ya nggak ada yang bisa dilakukan. Ya, nggak ada yang bisa dilakukan. Nah, jadi doa ini penting juga Pak kita sampaikan ke Allah ya. Wa ja'alil mauta rohatan li. Ya Allah jadikanlah kematian sebagai waktu untuk beristirahat bagiku ya. Nah, ternyata Imam Ahmad bin Hambal ya terinspirasi dari riwayat-riwayat seperti ini ya. Kan beliau memang nggak ada capeknya tuh ya. Tadi kan Imam Syafi'i, ini sekarang Imam Ahmad bin Hambal nggak ada capeknya Pak. Sampai-sampai muridnya mengkhawatirkan kesehatannya ya. Orang nggak ada istirahatnya nih kira-kira begitu, kok energinya nggak habis-habis gitu ya. Nah, lalu kata beliau ketika ditanya, wahai Imam, kapan sih antum akan beristirahat?
Lalu kata beliau, ketika kematian datang kepadaku. Jadi istirahatnya ketika mati. Jadi pensiun itu nanti kalau udah mati, Pak. Kalau belum Kalau belum mati jangan jangan pensiun dulu. Maksud saya mau istirahat dah. Saya mau di rumah aja gitu ya. Udah tua nih. Pak, jangan ngomong begitu, Pak. Nanti kalau Bapak mau ngomong begitu, takutnya benar-benar apa? Benar-benar diistirahatkan oleh Allah. Jadi nggak bisa kemana-mana dah. Dikasih stroke ya, Pak. Ada di rumah aja tuh. Tapi sampaikan ke Allah, Pak. Selama ruh masih di dalam jasad saya akan aktif di muhajirin. Nah, kira-kira begitu ya. Saya nggak akan berhenti sholat berjamaah. Maka ya Allah, kuatkan aku sampai aku berjumpa denganmu nanti. Nah, selanjutnya rajin mengamalkan yang sunnah ya Pak. Rajin mengamalkan yang sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, melainkan aku akan mencintainya. Ibadah sunnah wasilah naiknya derajat ubudiyah dari derajat iman ke derajat ihsan. Sehingga ia pun beribadah kepada Allah dengan penuh konsentrasi dan kehadiran hati. Seakan-akan ia melihatnya. Dan hatinya akan dipenuhi oleh ma'rifat atau pengetahuan. Mahabbah atau cinta. Khauf atau rasa takut. Pengagungan atau ta'zim. Kemudian ketenangan atau sakinah. Dan syauk. Syauk itu apa? Kerinduan terhadapnya. Ya. Nah ini soal hati Pak. Soal hati. Nah kalau ulama-ulama tasawuf kan mencoba membuat hierarki. Ya kan? Mencoba membuat hierarki. Jadi kenapa orang menyembah Allah? Atau kita kalau bicara serem, kenapa orang menyembah sesuatu lah, katakan begitu ya. Awalnya itu kan karena takut, Pak. Karena takut kepada matahari, matahari disembah. Takut kepada gunung Merapi, gunung Merapinya disembah. Setelah lama menyembah dan mempersembahkan sesuatu gitu ya, muncul rasa cinta. Karena dia terus-menerus menyembah, ya Pak. Lama-lama nanti kan jadi cinta. Sama lah kayak manusia, ya, Pak. Nah, karena keseringan ketemu ya, Pak. Lama-lama muncul rasa cinta. Ya. Muncul rasa cinta. Nah, setelah rasa cinta itu, Pak, muncul harapan. Nah, karena udah mulai rasa suka, karena rasa suka sudah muncul, mulai muncul harapan kan, Pak. Berharap kalau dalam kehidupan kita ya berharap yang bersangkutan jadi istri kita dan seterusnya gitu. Itu kan namanya roja ya. Nah, lama-lama nanti muncul yang namanya sakinah itu, Pak. Dia merasa nyaman, merasa tenang, ya kan? Mengingatnya. Pokoknya kalau udah sekedar ngingat aja nih, Pak ya. Udah tenang gitu. Nah, lama-kelamaan nanti apa, Pak? Syauq, muncul rindu, ingin selalu ketemu. Nah, maka paling tidak level yang paling bawah dalam kita beribadah itu rasa takut ya, Pak. Takut kalau nanti malam ini kita meninggal, amal ibadah kita belum maksimal. Takut ya, kalau amal-amal yang kita lakukan itu nggak diterima oleh Allah. Nah, yang paling tinggi itu ya, ketika cinta sudah ada ya rindu itu ya, Pak. Nah, kalau syauq sudah muncul, ya, di sholat itu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ya. Nah, ini kan levelnya level tinggi lah. Ini before time ya Pak. Ini keren nih kalau udah sampai ke sini. Nah, jadi bukan lagi menunggu dipanggil ya Pak, tapi mendahului panggilan coba. Azan itu kan untuk manggil orang sholat. Tapi orang kalau sudah rindu itu kan sebelum waktu sholat tiba dia udah di situ. Sama kayak orang nonton film favorit di bioskop Pak. Mainnya jam 7 kan. Kadang kan jam setengah 7 dia sudah di bioskop. Gak mau terlambat Pak. Gak mau ketinggalan sedikit pun gitu ya.
Sayang kalau ketinggalan. Ya kan? Ada yang kurang, pokoknya nggak pokoknya kalau ketinggalan tuh nggak seru dah gitu. Nah, rasa ini yang harus kita perjuangkan ya. Nah, kaitannya dengan amal sunnah ini, siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan amal yang sunnah ya, maka aku akan mencintainya. Makanya Bapak, Ibu, kita harus berusaha untuk apa ya? Untuk selalu sadar diri. Kita berjuang ya, sama kita minta kepada Allah agar kita ya dijaga oleh Allah supaya tetap sadar untuk melakukan kebaikan. Karena kalau kita analisa Pak, ada tadabbur menarik ya. Setan itu ternyata dia mengganggu kesadaran kita. Tidak lebih daripada itu, Pak. Allazi yuwaswisu fi sudurinnas. Yang selalu menciptakan gangguan, godaan ya. Di dalam dada-dada manusia. Bahasanya kan seperti itu. Kemudian Nabi Musa ketika berangkat bersama Nabi Harun untuk menemui Fir'aun, diajarkan doa oleh Allah. Rabbishrahli sadri. Tuhanku lapangkanlah untukku dadaku. Ada sodrun, kemudian ada sudur ya Pak. Coba kita lihat Pak. Coba kita lihat. Error ya. Sodrun itu jamaknya sudur ya. Nah, kita coba tulis ya Pak. Sod, dal, ama, ro. Nah, kan begini Pak. Jamaknya sod, dal, ada wawunya. Sodrun ya. Kemudian ini sudur ya. Oh, nggak keluar. Nah, kita coba lagi. Sod, dal, ama, ro. Nah, ini jamaknya sod, dal, ada waw dan ro-nya. Jadi sudur ya. Sod, dal, ama, ro. Ini kalau kita belajar huruf Arab Melayu nih Pak. Nggak tahu nih kita cara bacanya gimana. Jadi Bapak bacanya apa nih? Iya. Bisa saudara, bisa sodar. Iya. Iya, sodar Pak. Sadar. Bahasa kita sadar Pak. Sadar. Nah, setan itu mengganggu kesadaran kita. Bapak kan udah tahu ilmunya. Kalau masuk masjid harus pakai kaki kanan sambil baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tapi ketika kita tadi masuk masjid, Pak, kesadaran kita diganggu. Akhirnya kita nggak baca. Coba tadi diingat, baca nggak ya? Sambil masuk sadar nggak tadi? Sadar nggak tadi ketika masuk masjidnya pakai kaki kanan? Aduh lupa. Nah, berarti nggak sadar, Pak. Orang sadar itu dia ingat. Makanya Bapak-bapak kalau disuruh pidato nih, wah udah dihafalin ya. Balik kita ngafalin dalil ya Pak dia. Supaya nanti ketika tampil itu ya hafal gitu kan, malu kalau baca terus itu ya. Tapi kita giliran udah di atas mimbar Pak, ngeblank Pak. Sadaran lagi yang diganggu. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Bapak ngomong ke diri Bapak, mulai besok saya nggak mau lagi khotbah, saya nggak pidato. Tepuk tangan setan.
saya sukses mengganggu kesadaran dia, akhirnya dia malah mundur. Banyak kasus seperti itu, Pak. Teman-teman saya juga ada yang seperti itu, nggak mau lagi khutbah. Bahkan ada yang ngomong nggak mau lagi jadi imam. Ya blank, Pak, lagi ngimamnya blank. Akhirnya dia merasa nggak bahagia jadi imam, nggak mau lagi jadi imam. Nah begini-begini sebenarnya kan itu namanya ngikutin langkah-langkah setan. Berarti setan berhasil, Pak. Nah jadi yang diganggu oleh setan itu adalah kesadaran kita. Ya, maka supaya kita tidak diganggu, kita disuruh oleh Allah untuk banyak-banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak-banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih keganggu ya, masih merasa ganggu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan di dalam sholat ya, Pak. Ketika kita tidak bisa fokus itu, Pak. Kita kan boleh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi boleh ditambahin lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya kembali kita tidak diganggu kesadarannya oleh sisa itu, Pak. Nah. Nah, banyak tentu amalan-amalan sunnah dalam hal ini ya, Pak. Yang harus kita apa? Kita amalkan sedikit demi sedikit dengan penuh kesadaran ya, Pak. Karena semua itu ada sunnahnya ternyata ya. Bangun tidur itu ada sunnahnya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya, Pak. Mau melakukan hubungan suami istri itu ada sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jannibna syaiton wa jannibi syaitona ma razaqtana. Bisa dibaca seperti Bapak baca doa masuk kamar mandi, Pak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Semua dibaca, Pak. Boleh nggak di dalam hati saja ya? Ya, boleh sih. Tapi lebih baik dibaca. Sama kayak doa masuk masjid. Boleh nggak misalnya? Ya boleh. Itu kan zikir juga, zikir qalbu kan. Tapi yang namanya zikir yang apa namanya yang disebut oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya rata-rata kan dilafazkan, Pak. Jadi sejalan jadinya antara qalbu, lisan dan anggota badan. Jadi 3 zikir sekaligus berjalan di situ. Qalbu kita mengingat Allah, lisan kita mengucap asma Allah, tangan kita ngangkat kan, Pak. Sama kayak Bapak habis berwudu tuh. Boleh nggak sih doa di dalam hati? Boleh. Tapi akan lebih baik dilafazkan sambil begini kan. Jadi 3 zikir sekaligus jalan situ, Pak. Nah, orang cerdas itu dia akan mencari untung yang tinggi kan, Pak. Ya. Ada berlian, ada emas, ada perak gitu ya. Pasti dia akan milih berlian. Nah, maka ya luangkan waktu sejenak kayak habis wudhu, ya luangkan aja waktu sejenak ya, Pak. Ya kan? Sambil angkat tangan, habis itu baru kita ke masjid gitu ya. Atau melakukan sholat sunnah dan seterusnya. Nah, selanjutnya supaya kita dirindu oleh surga itu, kita harus selalu berusaha untuk berjuang. Nah, poinnya di sini yang ingin kita bahas adalah allazina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salat mereka. Nah, di ayat yang ke-11 ya kan, allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun ya. Nah, orang-orang ini akan mewarisi surga. Ya. Ahli waris itu kan orang yang dekat betul dengan pewaris ya, Pak. Anak-anak kita adalah ahli waris kita. Ya kan? Bapak kan rindu sama anaknya. Ya kan? Nah, firdaus rindu diantaranya kepada siapa? Kepada orang yang khusyuk di dalam sholat. Banyak ilmu yang apa namanya yang mencoba mengungkap arti khusyuk ini ya. Nah, tapi saya untuk memudahkan saja ya, saya suka ngutip qaulnya Al-Imam Ibnu Katsir ya, Pak. Bahwa khusyuk itu adalah itmainnanun ya. Atau bahasa sederhananya mutmainnah. Ya. Khusyuk itu adalah ketenangan lahir dan batin. Apa indikatornya? Pikiran dan kolbunya tenang. Fokus dengan sholatnya. Jadi nggak kemana-mana. Ketika tergoda untuk mikirin macam-macam, dia balikin lagi. Dia berjuang lagi supaya fokus lagi ke sholatnya. Gitu ya, ke Allah ya.
Kemudian apalagi yang tenang, lisannya Pak. Itu dibuktikan dengan, ini kita bisa ngukur sendiri ya, bacaan itu dibaca sesuai kaidah tajwid. Kalau bisa kita juga mempelajari sunah-sunahnya ya Pak. Kayak bacaan Al-Fatihah tuh ya. Nabi itu kan katanya bacanya satu nafas, satu nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kira-kira begitu. Nanti terakhirnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu katanya enggak ada wakaf di situ, Pak. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tenang. Baca ayat juga begitu ya. Tajwid itu kan artinya membaguskan ya, Pak. Membaguskan bacaan apa maksudnya? Jadi makharijul huruf dan sifatul hurufnya benar-benar dijalankan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. A-nya dibaca A, I-nya dibaca I, U-nya dibaca U gitu ya. A, I, U. Ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira begitu. Nah, jangan begini ya, Pak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti giliran zikirnya kadang juga begitu ya, Pak. Cepat-cepat gitu. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu enggak ada udah tajwidnya. Nah, jadi lisannya tenang. Nah, kemudian berikutnya apalagi? Anggota badannya tenang. Gerakan yang dilakukan hanya gerakan sholat. Nah, ini harus diperjuangkan juga. Makanya Bapak-bapak, mulai nanti sholat zuhur, stop garut-garut. Azamkan, mulai nanti sholat zuhur ya. Setiap sholat saya nggak bakal garut-garut. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, kalau bisa lagi sholat jangan gatal, jangan munculkan gatal. Bapak rasakan nanti. Pak, kalau kita sukses berjuang, Pak, itu kan walaupun kita nggak juara satu, tapi kan bangga, Pak. Bapak kalau nanti sholat zuhurnya nggak garut-garut, bangga rasanya, Pak. Jadi habis sholat itu ada kebanggaan. Nah, kebanggaan inilah prestasi. Prestasi lahiriah kita kan bangga. Nah, kita juga ingin dibanggakan oleh Allah karena kita berjuang. Coba deh nanti, Pak. Pokoknya kalau muncul gatal, nggak digarut. Pokoknya azamnya begitu. Sampai nanti rasa gatal itu KO, Pak. Nggak mau lagi dia mampir kita. Dia udah kalah. Tapi kalau kita yang sering kalah, Pak, baru aja Allahu Akbar, udah gatal di mana-mana kan. Gatalnya kadang malah di mana-mana, Pak. Tadinya sebelum sholat nggak ada tuh. Biasa aja. Tapi giliran udah Allahu Akbar, gatal di mana-mana. Nah, ini tanda-tanda ya, orang itu lagi dikeroyok, Pak. Dikeroyok dia. Tapi kalau kita udah menang, Pak, gatal itu insya Allah nggak datang lagi dia. Nggak muncul lagi dia. Nah, ini coba nanti, Pak. Sampai, itu tadi ya, sampai nanti kita menemukan mutmainnah. Tenang tadi itu ya. Kolbu, pikiran tenang, lisannya tenang, anggota badannya juga tenang. Itu secara sederhana untuk memahami sholat khusyuk. Nah, tips-tipsnya tentu banyak. Ya, nanti silakan dipelajari dengan ustaz-ustaz yang mengkaji tentang fikih ya, Pak. Nah, selanjutnya ini ada agak error-error gini nih, Pak. Poin yang terakhir untuk hari ini. Banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mesti banyak bersolawat, Pak? Karena itu adalah perintah dari Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah malaikat bersolawat kepada Nabi. Ayo orang-orang yang beriman ya, shallu, bersolawatlah, wasallimu ya, dan sampaikan salam dan Nabi. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bersolawat. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Allah memberikan dan menambah rahmatnya. Kemudian malaikat itu memohonkan agar Nabi ditambahkan rahmat ya, rahmatnya oleh Allah. Nah, kalau kita ya memohonkan kepada Allah ya,
agar diberikan segala macam kebaikan dan keselamatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita bersolawat, banyak keutamaannya ya Pak. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Berarti kan luar biasa keistimewaannya Pak. 10 kali Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi satu kali. Allah memberikan rahmatnya coba Pak kepada kita. Apa indikator kita mendapatkan rahmat Allah di dunia ini? Saya pernah sampaikan nih Pak. Bapak coba lihat kata rahmat. Ya. Supaya lebih mantap lagi kita tulis lagi. Tapi sayang ini sering error nih Pak. Terakhir nih ya. Nah, kita tulis kata rahmat. Rahmah. Nah, kayak begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita buang mahanya kan tinggal kasih, kemudian yang kedua sayang. Nah, kalau kita lihat kata rahmah ini Pak. Kan tulisannya begini ya. Nah, buang hak yang di tengahnya nih Pak. Ini Bapak kalau ketemu Arab Melayu yang begini bacanya apa nih Pak? Arab Melayu ya. Arab Melayu kita belajar dulu Arab Melayu ya Pak. Ini bacanya kan apa Pak? Iya. Bacanya kan ini ya Pak. Jadi rahmah itu indikatornya ramah Pak. Rahmat Allah, semoga Allah merahmati kita ya. Apa indikator yang kita dirahmati oleh Allah ini? Apa yang bisa dilihat dari orang itu kalau dia memang dirahmati oleh Allah? Orang itu menjadi orang yang berkepribadian ramah ini Pak. Jadi kolbunya dipenuhi oleh mahabbah, cinta. Dia memandang orang itu dengan cinta, bukan dengan kebencian. Setan itu kebencian Pak. Melihat orang itu jijik, benci aja. Nah, manakala kita dipenuhi oleh keramahan dalam kolbu kita ya Pak, mahabbah kolbu kita dipenuhi mahabbah, kini kita ramah kepada sesama, itu sebagai sebuah bukti Allah merahmati kita. Karena diantara sifat Allah yang paling sering kita ulang-ulang itu ya dua itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dari kata rahmah tadi. Ya, dari kata rahmah. Dari kata rahmah. Rahmah. Nah, kita ingin seperti Allah ya Pak, mengasihi dan menyayangi sesama ya. Paling tidak dengan satu alasan. Ya. Dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang sama dengan kita gitu. Nah, Allah itu dengan keramahannya coba Pak. Beribu-ribu maksiat kita lakukan lalu kita datang kepada Allah ya. Allah ampuni kita. Kemudian Allah tidak mengazab kita ya Pak. Kita coba kalau orang lagi maksiat diazab, habis kita ya. Tapi kita akhirnya apa? Allah tuh ramah sama kita. Nah, Pak, nah ini indikator lagi Pak. Orang ramah itu pasti indikatornya gitu. Orang dikatakan ramah itu ketika dia melakukan apa gitu ya. Nah, Agim itu dulu membuat istilah 5S itu ya Pak. Yang dipopulerkan itu ya. Nah, saya suka nyingkatnya 3S aja deh ke anak-anak saya itu. 3S saja kalian amalkan di kehidupan ini. Senyum, salam, sapa. Itu orang ramah Pak. Ketemu kita dia senyum kan. Kemudian dia ngucapin salam, Assalamualaikum Pak. Ya. Siang Pak, macam-macam lah ya. Intinya yang pertama itu kan afsus salam, sebarkan salam ya Pak. Nah, yang paling baik itu tentu Assalamualaikum ya kan. Nah, kemudian apa lagi? Sapa. Sapa ya Pak. Sapa itu nanti kan apa kabar, gimana kondisi anaknya, ya kan, gimana kesehatannya. Pokoknya kita
ya kita siapkan kata-kata untuk menyapa dia ya Pak. Nah, nanti muncullah istilah 3 kata ajaib ya. Maaf, terima kasih ya. Apa yang bisa saya bantu. Nah, muncul lagi yang lain, misalnya silakan. Jadi maaf, terima kasih ya. Nah, itu indikator ya Pak, senyum, salam, sapa. Coba Pak, kalau kita di rumah anak kita ketemu kita dia senyum ya kan. Dia senyum dengan sepenuh hati ya Pak. Terus setelah itu dia salam, "Assalamualaikum Pak. Apa kabar Papa hari ini?" Sambil dipijit-pijit ya Pak. Wah, seru banget. Tapi ada anak Pak, saya suka mengistilahkan. Saya kadang negur anak saya juga, anak saya kan masih kecil ya Pak. Jangan kayak ayam kata saya. Ayam itu kalau pergi, pergi aja dia. Kalau masuk, masuk aja dia. Kapan dia pulang ke kandang? Kalau udah sore. Terus kalau dia keluar siang-siang, kapan dia pulang? Karena dia dijadwalkan dikasih makan gitu ya. Dia pulangnya kalau udah lapar kan Pak. Nah kalau ada anak seperti itu Pak, pergi-pergi aja. Kemudian ketika masuk juga, masuk-masuk aja. Nah itu nggak ramah. Senyum, salam, sapa. Senyum, salam, sapa. Kalau perlu tulis Pak di rumah kita. Senyum, salam, sapa. Senyum nak. Ya. Ucapin salam. Assalamualaikum. Sapa Bapak. Izin ya. Mau main. Ya. 3 ini diamalin sama anak kita di rumah. Pak. Tenang kita Pak. Nah kita kalau bisa juga ngamalin ini kan. Senyumlah kayak anaknya. Nah, kemudian apa? Salam lah ke anaknya. Salam. Bapak mau pergi ya. Assalamualaikum. Ya. Kalau perlu cium juga tangan anaknya Pak. Nah itu bagian dari apa? Sopan sebenarnya ya. Anak disuruh cium tangan bapaknya. Kalau bisa kita juga nyium tangan anak kita ya. Karena kita juga pasti ada salahnya kepada anak kita, kepada istri kita ya. Jangan hanya anak aja disuruh cium tangan. Cium juga tangan istri kita. Mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih sudah menemani selama ini dengan setia. Itu saja barangkali Bapak, Ibu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan kita terkategori orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.